Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak peserta didik kelas 8 dimanapun Anda berada. Hari ini mari kita kembali berjumpa untuk belajar dalam materi pendidikan agama Islam. Harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita tanpa halangan bisa berjumpa kembali dalam kegiatan yang penuh berkah ini, belajar, di mana belajar mencari ilmu merupakan hal yang sangat diwajibkan bagi setiap umat muslim. Baik, kali ini kita akan belajar pada bab lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa poin yang perlu kita pelajari dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kita bisa lihat bersama-sama. Standar kompetensi: siswa mengenal tata cara sholat sunnah. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang hukum sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Dan yang kelima, siswa dapat menyebutkan fungsi sholat sunnah rawatib. Baik, kita langsung ke materi. Sebelum kita masuk materi, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga menjadi wasilah pembelajaran kita ini penuh berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau menyertai sholat fardu 5 waktu, baik dikerjakan sebelumnya maupun dikerjakan sudah sholat fardu. Adapun jika dilaksanakan pada sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sementara jika dilaksanakan sesudahnya disebut sholat sunnah ba'diyah. Jadi istilah qobliyah, ba'diyah itu adalah pembagian dari sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada yang dihukumi muakkad, sunnah muakkad, ini sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dikuatkan. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yakni yang tidak dikuatkan dalam hal kesunatannya. Sholat sunnah rawatib muakkadah, yakni sholat sunnah yang lebih dianjurkan, lebih dikuatkan dalam pelaksanaannya. Ada
5 waktu. Bentar. Nah, ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini jumlahnya ada 5 sholat. Kalau rakaatnya ada 2 kali 5, ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Adapun yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yakni sholat sunnah yang perintah penganjurannya tidak sekuat sholat sunnah rawatib muakkadah, tapi jika dilaksanakan sangat besar hikmahnya dan tentu berpahala, karena ini juga termasuk sholat sunnah. Ada 5 juga pembagiannya, ada 4 rakaat sebelum zuhur, ada 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Untuk dalil dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini adalah terdapat hadis an Abdullah ibn Umar qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da dhuhri, rakaataini ba'da maghribi, rakaataini ba'da isya'i, wa rakaataini qabla ghada'i. Rahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar berkata, saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini menjadi dalil kesunatan sunnah muakkadah dalam pelaksanaan sholat rawatib. Adapun tata caranya melaksanakan sholat sunnah rawatib sebenarnya sama dengan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain dalam hal bacaan dan gerakan. Sedangkan yang membedakannya adalah niatnya. Pokoknya niat beda ya. Kalau niat sholat maghrib, sholat fardu maghrib, niatnya sholat, saya niat sholat fardu maghrib. Kalau niat rawatib maghrib ya niatnya sholat sunnah rawatib maghrib, qobliyah atau ba'diyah. Niat sholat sunnah rawatib dalam hati sama ya. Kemudian sebaiknya bergeser dari tempat sholat fardu. Ini ada anjuran seperti itu. Bisa dikerjakan di rumah. Bahkan banyak riwayat memang yang menyebutkan bahwa sholat sunnah itu yang paling baik adalah dikerjakan di rumah. Sholat rawatib dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Yang tadi yang disunahkan 4 rakaat sebelum maupun sesudah sholat fardu itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, tidak sekaligus 4 rakaat. Dikerjakan secara sendirian. Adapun berjamaah juga diperkenankan. Kemudian yang kelima, sholat rawatib qobliyah dikerjakan sesudah adzan sebelum iqamah. Jadi sholat sunnah rawatib qobliyah itu awal waktunya adalah ketika masuknya waktu. Jadi tidak boleh kita sholat qobliyah maghrib sebelum masuk waktu maghrib. Sementara sholat sunnah ba'diyah itu awal waktunya adalah ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu. Jadi nggak boleh kita sholat ba'diyah sebelum sholat fardu. Dan waktu akhirnya adalah sampai selesainya waktu sholat fardunya, baik yang qobliyah maupun ba'diyah. Ya, ini ada gambar nggak bisa dilihat ya.
Untuk prakteknya sebagaimana sholat fardu. Jadi yang mampu berdiri silakan berdiri, tapi tidak wajib. Untuk sholat sunnah istitoah dalam qiyam, ya, berdiri bagi yang mampu itu tidak wajib. Jadi yang mau sholat sunnah dengan duduk atau dengan berbaring itu dipersilahkan, tidak ada kewajiban untuk berdiri. Namun tentunya lebih utama sholat sunnah berdiri daripada yang duduk dan seterusnya. Demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dicatat yang menjadi pelajaran penting hari ini dan temukan persoalan yang perlu kita bahas, belajar, kemudian baca materi-materi sholat sunnah yang lain. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.